Teknologi benar-benar sudah mengubah cara kita belajar. Sekarang, proses belajar mengajar tidak lagi terbatas di dalam ruang kelas saja, tapi bisa diakses lewat berbagai platform digital kapanpun dan dimanapun. Transformasi digital ini penting banget. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas sekaligus meratakan akses pendidikan di Indonesia agar lebih cepat, mudah, dan efisien. Lalu, seperti apa bentuk nyatanya? Kita bisa lihat kalau transformasi ini mencakup digitalisasi sistem belajar, administrasi, hingga pengelolaan instansi. Contoh konkretnya ada 3. Pertama, penggunaan SIAKAN untuk mempermudah urusan akademik. Kedua, perpustakaan digital yang membuat akses buku jadi tanpa batas. Dan ketiga, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk membantu personalisasi proses belajar siswa. Intinya, teknologi hadir bukan untuk menggantikan peran fisik, melainkan untuk membuat ekosistem pendidikan kita jadi jauh lebih efektif dan adaptif dengan perkembangan zaman. Peran administrasi publik, penyusun kebijakan. Administrasi publik berperan dalam menyusun kebijakan yang mendukung digitalisasi pendidikan. Artinya, pemerintah membuat aturan, program, dan strategi yang menjadi pedoman dalam penerapan teknologi di dunia pendidikan. Dengan adanya kebijakan yang jelas, program digitalisasi dapat berjalan lebih terarah, terkoordinasi, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Contohnya, pemerintah menerapkan kebijakan penggunaan platform pembelajaran digital di sekolah dan di perguruan tinggi. Selanjutnya, peningkatan pelayanan publik. Administrasi publik juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi. Yang dimaksud adalah layanan pendidikan dapat diberikan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh informasi maupun mengakses berbagai layanan pendidikan. Digitalisasi juga membantu menciptakan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan dapat dijangkau oleh lebih banyak masyarakat. Transformasi digital memberikan banyak manfaat bagi dunia pendidikan. Yang pertama, meningkatkan akses pendidikan. Dengan adanya teknologi dan internet, peserta didik dapat memperoleh materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja tanpa harus selalu berada di ruang kelas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi administrasi. Berbagai kegiatan administrasi seperti pengisian data akademik, pengelolaan nilai hingga pelayanan pendidikan dapat dilakukan secara lebih cepat dan lebih praktis melalui sistem digital. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan digital peserta didik. Di era modern seperti sekarang, kemampuan menggunakan teknologi menjadi salah satu keterampilan penting yang dibutuhkan dalam dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mendukung pembelajaran jarak jauh. Teknologi memungkinkan proses belajar mengajar tetap berjalan meskipun guru dan siswa berada di lokasi yang berbeda. Dan yang terakhir, memperluas akses terhadap sumber belajar. Peserta didik dapat memanfaatkan berbagai sumber seperti e-book, jurnal, video pembelajaran, dan platform digital untuk menambah wawasan mereka. Tantangan transformasi digital. Yang pertama, kesenjangan akses internet. Masih ada daerah yang jaringan internetnya terbatas atau tidak stabil, sehingga belum peserta didik dapat mengakses layanan pembelajaran digital secara optimal. Yang kedua, literasi digital yang belum merata. Tidak semua guru dan peserta didik memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi. Diperlukan pelatihan dan pendampingan agar pemanfaatan teknologi lebih efektif. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur dan perangkat. Baik sekolah dan peserta didik masih kekurangan perangkat seperti laptop, tablet, serta fasilitas penunjang seperti listrik dan jaringan yang memadai. Yang terakhir atau yang keempat, keamanan data dan privasi. Penggunaan teknologi digital berisiko terhadap kebutuhan data pribadi dan penyalahgunaan informasi. Kesadaran dan sistem keamanan yang kuat masih perlu ditingkatkan. Dampak positif transformasi digital. Yang pertama, pembelajaran lebih fleksibel. Yang kedua, akses informasi lebih luas. Yang ketiga, interaksi guru dan siswa lebih efektif. Yang terakhir, meningkatkan keterampilan digital dari siswa maupun guru. Dampak negatif literasi digital. Meskipun transformasi digital memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang bijak, transformasi digital dapat memberikan dampak yang kurang baik dalam proses pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada ketergantungan terhadap teknologi. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat membuat seseorang terlalu bergantung pada perangkat digital dalam berbagai aktivitas. Contohnya, siswa yang langsung mencari jawaban di internet tanpa mencoba memahami materi terlebih dahulu. Yang kedua ada berkurangnya interaksi langsung.
Yang dimaksud adalah masyarakat menjadi lebih sering berkomunikasi melalui media digital dibandingkan bertemu secara langsung, sehingga interaksi sosial dapat berkurang. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan distraksi saat belajar. Artinya, berbagai fitur hiburan di internet dapat mengalihkan perhatian siswa saat belajar sehingga konsentrasi dan fokus menjadi menurun. Yang terakhir ada kesenjangan digital. Yang dimaksud adalah masih adanya perbedaan akses teknologi dan internet di masyarakat, sehingga tidak semua orang dapat merasakan manfaat digital secara merata. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital pendidikan merupakan sebuah perubahan yang tidak dapat dihindari di era modern saat ini. Pemanfaatan teknologi digital mampu membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif, fleksibel, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain memberikan berbagai manfaat, transformasi digital juga menghadirkan tantangan seperti kesenjangan digital, distraksi belajar, dan ketergantungan terhadap teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara